Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai dari pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa dan Ibu minta kesediaan anak Delvin untuk memimpin kita dalam doa. Dan semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan duduk dulu anak-anak. Hari ini kita akan belajar biologi. Semua senang belajar biologi? Senang. Siap untuk belajar biologi? Siap. Oke, silakan duduk kembali. Kelas ini memang luar biasa ya. Oke, sementara Ibu mengecek kehadiran, kalian mempersiapkan alat tulis menulisnya ya. Becker, Claudia, Hadir Ibu. Wanti. Hadir Ibu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Dipertahankan kehadirannya supaya minggu depan semua tetap hadir. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Saya Ibu, Ya. hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke. Oke. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masing-masing tingkat keanekaragaman hayati. Oke. Karena kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati, di sini ada keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi dua kata, keanekaragaman dan juga hayati. Ada yang tahu arti dari keanekaragaman? Ada yang tahu arti keanekaragaman? Saya Ibu. Ya, Variasi. keanekaragaman itu variasi. Ada lagi selain temannya? Ya, Perbedaan. perbedaan. Oke, selain itu ada lagi? Keragaman. Keragaman. Oke, luar biasa. Jadi keanekaragaman itu merupakan variasi, perbedaan dan keragaman. Nah, kalau hayati, Makhluk hidup. Makhluk hidup Ibu. makhluk hidup atau semua kehidupan di bumi. Oke, jadi keanekaragaman hayati, jadi kesimpulannya keanekaragaman hayati itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi, perbedaan, keragaman dari makhluk hidup atau pada bentuk kehidupan di bumi, serta hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Keanekaragaman hayati sendiri itu dia dimulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Jadi keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi berapa? 3. Ya, 3. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba lihat teman-teman di kelas kalian. Lihat wajahnya, lihat rambutnya, apakah berbeda? Berbeda Ibu. Oke, apa yang berbeda? Rambut. Ya, Mata. warna warna kulit. Benar sekali. Nah, sekarang mengapa sehingga berbeda? Mengapa berbeda?
Ada yang bisa jawab? Oke, silakan anak Delvin. Karena ada faktor gen yang diturunkan dari orang tua masing-masing, Ibu. Benar sekali, berikan tepuk tangan untuk Delvin. Pintar-pintar ya anak-anak di kelas ini. Ini kelas IPA 1 ya? Ya, Ibu. Ya, pintar-pintar, terkenal ya. Oke, itu tadi anak Delvin bilang perbedaan itu karena faktor gen yang diturunkan dari orang tua. Benar sekali. Karena setiap orang itu memiliki gen yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi yang diturunkan dari orang tua itu merupakan warisan turun temurun dari orang tua. Oke. Nah, mengapa sehingga terjadi perbedaan itu? Karena adanya variasi gen. Setiap orang atau setiap makhluk hidup memiliki gen yang berbeda satu dengan yang lain. Oke, jadi tingkatan pertama itu tingkat gen. Oke. Nah, untuk tingkatan kedua dan tingkatan ketiga, Ibu akan menampilkan sebuah video yang sangat menarik tentunya. Hidup sering juga disebut Zaman sebagai dia biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda di tumbuhan yang Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang, rusak, atau punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Oke. Semua sudah nonton video? Sudah, Ibu. Oke. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang video ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itu yang bertanya. Tadi kita sudah bahas bahwa 3 tingkatan keanekaragaman itu. Yang pertama itu ada tingkat gen. Lalu setelah menonton video yang kedua ada tingkat apa? Spesies. Ya, spesies atau jenis. Nah, yang ketiga ada apa? Ekosistem. Ekosistem. Oke, benar sekali. Berarti kalian menyimak video ini. Oke, untuk memperdalam atau mengetahui sejauh mana kalian mengerti materi ini, Ibu sudah menyiapkan gambar di situ. Ibu akan menunjuk 6 orang untuk menuliskan gambar apa ini, termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat apa itu. Oke, untuk yang kesempatan pertama, Ibu minta anak Marlen.
Gambar pertama ini gambar apa? Oke, bunga mawar. Ya, benar sekali. Dengan tepuk tangan untuk anak Male. Silakan duduk. Oke, nah bunga mawar ini merupakan keanekaragaman tingkat apa? Iya, karena apa? Di sini dari gambar ini karena apa dia termasuk gen? Tingkat gen? Iya, benar. Ini ada variasi warna. Oke, ada variasi warna. Nah, yang kedua, ini apa? Anak Asis, tolong ini apa mungkin? Pohon kelapa, Ibu. Pohon kelapa dan juga pohon kelapa dan pinang. Benar sekali. Nah, ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat iya, spesies atau jenis. Karena mereka ini satu keluarga, tapi berbeda spesies atau berbeda jenis. Yang ketiga ini keanekaragaman tingkat ekosistem. Iya, benar sekali, tingkat ekosistem. Karena di sini ada ekosistem dan juga perairan. Oke. Jadi ekosistem itu ada tingkat ekosistem, spesies dan juga ekosistem. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi ini, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok 1 terdiri dari Marlen, Delvin, Mutia dan juga Asis. Kelompok 2 terdiri dari Hanenta, Julia dan juga Becker serta Claudia. Oke, silakan membentuk kelompok. Ini Ibu membagikan LKPD. Jika ada yang tidak dimengerti dapat ditanyakan ya. Selamat berdiskusi. Oke, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2 Oke. Oke. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Oke, karena waktu untuk berdiskusi juga selesai, Ibu berikan kesempatan untuk perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju bersamaan untuk membacakan hasil diskusinya. Nanti maju bersamaan, nanti kelompok 1 baca dulu. Oke, silakan. Yang lain mendengarkan ya. Baik, pada gambar 3 merupakan tingkat keanekaragaman gen karena variasi ikan koi dari warna dan coraknya. Lalu gambar keempat, tingkat keanekaragaman spesies karena gambar tersebut merupakan gambar hewan-hewan dalam kelompok famili kucing-kucingan. Lalu gambar yang kelima itu merupakan tingkat keanekaragaman spesies karena berbeda jenis tapi satu keluarga. Oke, silakan kelompok 2. Pada gambar 1 menunjukkan tingkat keanekaragaman gen karena gambar 1 merupakan gambar variasi dari spesies jeruk. Kemudian gambar 2 merupakan tingkat ekosistem
gambar 2 merupakan gambar kutub, gurun, laut, dan hutan hujan tropis yang merupakan bagian dari ekosistem daratan dan perairan. Kemudian gambar 4 merupakan tingkat keanekaragaman spesies, karena gambar tersebut merupakan gambar berbagai jenis ikan, ada variasi bentuk, warna, ukuran, dan tentunya jenis. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Luar biasa. Setelah Ibu melihat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kelas ini sudah mengerti tentang materi hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Sangat luar biasa, untuk presentasinya juga bagus, sudah mengerti contoh-contohnya dan dapat membedakan keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu meminta kesediaan 1 orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Mulai dari video yang sudah kita tonton, dari gambar yang tadi dijelaskan, dan hasil presentasi. Coba 1 orang menyimpulkannya. Anak beker, silakan. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk kehidupan di bumi beserta interaksinya. Keanekaragaman hayati terjadi mulai dari tingkatan organisme paling rendah hingga paling tinggi. Tingkatan keanekaragaman hayati adalah tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Oke, kesimpulan yang sangat luar biasa. Kesimpulan itu sudah menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dan juga dapat mengidentifikasi masing-masing tingkat keanekaragaman hayati disertai dengan contohnya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, kalian siapkan kertas, ada 3 soal untuk kita sebelum mengakhiri kelas. Nomor 1, semua sudah? Sudah, Ibu. Oke, nomor 1. Apa yang saya pelajari dari pembelajaran hari ini? Nomor 2, apa saja yang sudah saya pahami dari materi hari ini? Nomor 3, apa saja yang belum saya pahami dari materi hari ini? Semuanya sudah? Sudah, Ibu. Oke, Ibu minta kesediaan 1 orang untuk mengumpulkan RKPD dan juga tugas yang sudah Ibu berikan. 1 orang tolong bantu Ibu untuk kumpulkan. Dan yang lain silakan menyimpan barang-barangnya, alat tulis-menulisnya. Lihat sampah-sampah di bawah meja, supaya kelas tetap rapi dan bersih saat kita meninggalkan kelas ya. Baik, terima kasih anak Marlen. Oke, karena tadi kita telah mengawali kelas kita dengan doa, kita akan mengakhiri dengan doa. Semua bangkit berdiri. Ibu minta anak Claudia untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi baru. Selamat siang.